FPPTNI MPUII desak adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Berikut tuntutan aksi. 1. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. 2. Sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7. Tolak kenaikan pajak miskin dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan harga. 9. Bangun industri nasional dan jalankan reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. 1. Adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipandang sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus-menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, turunkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran melalui mekanisme DPR yang dilakukan oleh Republik Rakyat Indonesia. Ya, itu saya benar. Saya juga membaca di berbagai media sosial kan ajakan untuk tanggal 25 itu agendanya kan ya. Itu sebetulnya agendanya itu. Namun demikian terjadi upaya pembegalan terhadap demo itu yang narasinya berubah, agendanya berubah. Justru upaya untuk membubarkan dan menggusur DPR. Itu membuat kemudian misalnya Jumhur Hidayat ya, ketika itu saya tanya, akan turun nggak ikut pada tanggal 25? Dia bilang nggak, itu termul, kata dia begitu. Saya pikir tadinya apa termul, karena ini kan orang memang sedang marah juga memang pada anggota dewan itu kan gitu. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Enggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Kan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa Pak menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru
Menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1. Menuntut Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, konstitusi, dan daulat rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai presiden di gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena telah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo memproses hukum para konglomerat hitam yang telah bekerja sama mendukung rezim oligarki Joko Widodo yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerugian negara, kesengsaraan rakyat dan kerugian negara. Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat untuk menuntut agar berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo diproses di pengadilan. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban bersama dalam rangka menegakkan daulat dan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 28 November 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Kami tidak bodoh, kami tidak bodoh, kami tidak buta, kami punya telinga, kami selalu belajar di medsos, kami selalu cari info-info yang benar. Tapi sekarang Allah buktikan, mungkin itu doa para hamba Allah yang dizalimi oleh Bapak Jokowi. Sekarang Allah tunjukkan kezalimannya, buktikan sekarang apa yang terjadi. Ini bukan rekayasa, ini bukan hoax. Kenyataannya Pak Jokowi sedang sakit. Udah lihat di mana-mana. Sampai anak saya nih Pak, anak saya bertanya, Bun, ini benar nggak Pak Jokowi sakit? Aku sampaikan, iya nak, ini kenapa? Aku katakan, itu azab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kata Allah, apa yang kalian berbuat di dunia ini akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Makanya jangan coba-coba kalau kalian benteng-benteng negara, pengayom masyarakat, pengayom rakyat, jadilah pemimpin yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab. Boleh kalian menjaga kami, jangan sosok jadi apa ya, galak. Jangan sosok jadi, wah ini gue loh bisa melawan rakyat. Kami bukan musuh kalian, kami hanya rakyat yang... Tuntutan agar Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi diadili dan putra sulungnya yang merupakan Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, kembali disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit FPP TNI, Petisi 100, dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia MPUII. Perwakilan FPP TNI, Maijen TNI Purn Syamsu Jalal mengatakan, pihaknya menyampaikan tuntutan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, pasca terjadinya aksi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Tangkap Jokowi dan adili, kata mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI kepada wartawan di Jakarta, Selasa tanggal 2 September tahun 2025. Syamsu Jalal menjelaskan, tuntutan adili Jokowi bukan tanpa alasan. Sebab ia menilai kinerja ayah Gibran tersebut di mata masyarakat minus, dan cenderung bersekongkol dengan kelompok oligarki. Jelas Jokowi itu antek-antek semua oligarki. Ini yang penting, kita siap untuk berjuang, kata Syamsu Jalal. Sementara mantan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama TPUA, Rizal Fadilah menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya, di samping permintaan adili Jokowi.
yaitu tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Gibran, copot Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia, kata Rizal. Ditambahkan ahli hukum tata negara Reflai Harun, petisi 100 telah membuat forum untuk memastikan agenda tuntutan itu dapat terlaksana. Sudah dibentuk sel retatiat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1. Adili Jokowi, 2. Makzulkan Gibran Rakabuming Raka, kata Reflai. 2 agenda itu yang kami dorong, bukan tidak menghargai agenda lainnya, kami sepakat itu. Tapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan saksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya, sambungnya. Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Danjen Kopkosus, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Purnawirawan